Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin ini. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sholat tahajud ada 4 larangan yang harus kita hindari. Larangan ini bisa mengurangi pahala dari ibadah tahajud itu, bahkan bisa menjadi makruh. Berikut ini 4 larangan dalam sholat tahajud yang harus kita hindari. Yang pertama adalah jangan melakukan sholat tahajud secara berlebihan. Sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri tidak dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan dalam hadisnya, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka orang yang melakukan sholat tahajud secara berlebihan hingga menimbulkan mudarat bagi dirinya sangat tidak dianjurkan dan harus kita hindari. Yang kedua adalah jangan melaksanakan sholat tahajud di saat sedang mengantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika mengantuk sebelum melanjutkan ibadah sholat tahajud. Itulah sebabnya kita disunnahkan tidur terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat tahajud. Jika memaksakan diri dalam keadaan mengantuk, dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Misalnya salah dalam membaca Fatihah, lupa jumlah rakaat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau salah seorang di antara kamu mengantuk, sementara dia dalam sholat, hendaknya beristirahat agar hilang ngantuknya. Karena salah seorang di antara kamu, kalau sholat dalam kondisi mengantuk, tidak mengetahui, bisa jadi ingin memohon ampunan, tetapi menghardik dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah jangan menghususkan malam Jumat untuk sholat tahajud. Menghususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu saja juga termasuk hal yang dimakruhkan. Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud pada malam Jumat, kita bisa menambah sholat tahajud pada malam sebelumnya atau pada malam sesudahnya. Menghususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh. Ini diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Larangan yang keempat adalah tidak istiqomah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus kita hindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun dalam sedang bahagia. Sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah atau terhimpit hutang, dirundung duka. Namun ketika sedang dalam kondisi lapang, senang dan bahagia, kemudian meninggalkan sholat tahajud,
Orang yang seperti ini mendapat kritikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 larangan dalam melaksanakan ibadah sholat tahajud yang harus kita hindari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam melakukan ibadah sholat tahajud ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.